Dengan kelicikannya dia menjerat, dengan tipu daya dia menjerat. Dia mengatakan Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Itu bullshit. Dia mengatakan kematian Yesus sebagai jalan keselamatan. Bullshit. Kematian Yesus adalah untuk supaya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus pernah menyebut kitab Lukas. Yesus pernah menyebut surat Roma, Paulus. Pernah. Di dalam kitab yang tertulis Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, dan Remanang, tidak ada pernah Yesus mengatakan itu. Tapi ketika berbicara mengenai Al-Quran, apa yang kemudian Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan? Fa insa qara'na fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah menyelesaikan membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan Al-Quran itu. Isinya 2 menit. Saya jabarkan kepada saudara, kebenaran ilahi yang termaktub dan tersimpul di dalam sebuah kitab, mustahil terdapat setitik pun kesalahan kalau itu adalah kalam ilahi. Kenapa? Ilahi itu maha benar, ilahi itu maha suci, ilahi itu maha melihat, ilahi itu maha mendengarkan, ilahi itu maha perkasa. Sehingga kemahatauan Allah tidak mungkin kemudian terdapat cacat yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Mari kita uji. Al-Quran menarasikan tentang embrio, Bible menarasikan tentang embrio. Mari kita uji dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu kedokteran menerangkan bahwa embrio sesuai dengan Al-Quran, berarti Al-Quran berasal dari yang maha mengetahui. Tapi kalau embrio tidak bersesuaian dengan Bible, berarti Bible bukan firman Tuhan. Itu aja dulu, Bung. Itu aja dulu. Orang Yunani adalah orang yang memahami ilmu kedokteran. Orang Roma terkenal dengan kaidah-kaidah peradaban mereka, dengan ilmu kedokteran. Lukas Anda susun menumpuk dengan Markus, Yohanes, Matius, Petrus, dan seterusnya. Tumpuk mereka. Bandingkan catatan-catatannya dengan Al-Quranul Karim. Kita membahas tentang embrio aja dulu. Isi perut, isi rahim. Kalau yang mengajarkan ini adalah pencipta langit dan bumi, berarti dia maha tahu. Sebab dia yang menciptakan. Dia tahu unsur embrio, dia tahu unsur alaka, dia tahu unsur sperma dan seterusnya. Dia tahu. Kenapa? Bukan Rasulullah yang mengarang. Rasulullah hanya penyampai firman. Apa yang disampaikan adalah apa yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Roh Kudus. Sehingga tidak boleh ada yang salah. Bandingkan dengan kitab saudara. Sekali lagi, tumpuk Lukas, Markus, Matius, jadikan mereka menumpuk-numpuk lawan Al-Quran. Kita berbicara mengenai embrio atau apa saja yang Anda ingin bicarakan tentang Al-Quran. Kalau Al-Quran ada kesalahan tentang itu, berarti dia cacat. Bukan dari yang maha kuasa, bukan dari yang maha mengetahui. Kitabnya Anda bagaimana? Kita tunjukkan kesalahan-kesalahan tentang embrio, karena Tuhan tidak mungkin kemudian mengalami kesalahan. Wow. Saya harap Anda hentikan aja diskusi ini. Silakan. Boleh saya tambah sedikit, Pak? Iya, silakan. Siapa ini yang ngomong dulu? Naik. Ya. Matius 5 Suaranya ayat kencengin, 17. Matius 5 ayat 17. Ya, baca. Ini perkataan Yesus sendiri ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat ataupun kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi. Berarti Kristen mengikuti hukum Taurat kan? Hello. Itu aja, silakan Nathan. Aduh, kadang-kadang ente naik. Jikalau Bang Juma membawa tentang arkeologi atau yang lain tentang itu hak Anda membela narasi Quran Anda.
saya dalam pada prinsipnya beriman itu harus berakal. Artinya beriman dan berakal itu harus disertai data dan bukti. Dan kalau Anda meragukan murid-murid Yesus, meragukan Paulus, itu hak Anda sendiri. Tapi perlu Anda ketahui perjalanan Paulus, dia bukan hanya sekedar memberitakan Yesus seperti yang Anda bacakan dari tadi Kisah Para Rasul 21, bagaimana dia mengajar orang untuk percaya kepada Yesus, bahwasanya dia juru selamat, bahwasanya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia bukan hanya sedang berkata-kata. Makanya ada orang yang percaya mengikut Paulus dan percaya kepada Yesus Kristus. Seketika itu mereka yang sakit disembuhkan. Dan ada banyak pelayanan Paulus di dalam Kisah Para Rasul. Ada banyak kesembuhan yang dia lakukan. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 yang mengadakan mujizat. Kisah Para Rasul 19 ayat 12 dan seterusnya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 dia membuktikan dia disertai mujizat dan kuasa. Dan murid-murid Yesus disertai bukti hal yang seperti itu. Jadi sesuatu yang kita percaya adalah syarat menjadi seorang nabi atau pilihan Tuhan atau utusan Tuhan harus disertai mujizat, harus disertai bukti, saudara. Nah, saya sakitnya kalau Anda memang tidak percaya Paulus, itu hak Anda sendiri. Tapi yang jelas Paulus sebagai rasul Yesus Kristus, dia melakukan mujizat. Bahkan Yohanes juga, murid-murid Yesus yang lain, mereka mendapat wahyu tentang, di dalam Wahyu 16 ayat 12 dikatakan tentang Gog dan Magog, tentang kejadian di Israel yang sekarang sudah diceritakan di dalam wahyu tersebut, tentang Gog dan Magog, tentang akhir zaman. Kita semua nubuatan dan para wahyu yang kita terima dari Tuhan lewat para rasulnya itu luar biasa, dan disertai bukti-bukti dan disertai tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dan kami tidak harus berbicara atas dasar perkataan saja. Kami tidak beriman atas dasar ayat-ayat hafalan saja. Kami beriman bukan iman kosong. Kami beriman disertai data dan disertai kami bisa merasakan Tuhan saat kami berdoa, dan kami bisa merasakan kuasa si jahat hancur seketika. Dan ini nggak main-main ya. Kami bukan hanya sekedar beriman, hanya mempercayai logika. Kami butuh logika, yes. Tapi kami disertai iman yang disertai tanda-tanda mujizat. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, Anda rindu mendengar hal itu. Dan saat ini mau saya sampaikan kepada Anda, ketika Anda percaya kepada Yesus, hidupmu pasti dirubah Tuhan, pasti berbeda. Ketika Anda siapapun di rumah ini, ketika Anda percaya Yesus, hidupmu pasti berubah. Roh jahat dalam dirimu di sekitar rumahmu akan hancur semua. Dan itu bisa dibuktikan, bukan hanya sekedar perkataan. Nah, itu luar biasanya ketika kita mempercayai Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan Rasul Paulus. Ketika dia seorang rabi Yahudi, dengan berani meninggalkan kerasulannya itu, kerabiannya. Dan dia memilih mengikut Yesus. Dan kami berbicara atas bukti yang bisa kami rasakan bertuhan. Kita sebagai orang yang bertuhan harus bisa merasakan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh hanya beriman kosong, hanya lewat seperti tahyul gitu. Tahyul-tahyul nenek-nenek moyang saya juga ada. Dia tahu obat sakit perut, jambu, dia bilang. Dia tahu juga tentang cuaca, kalau mau terik panas jam sekian, dia tahu. Tahyul-tahyul itu namanya. Dalam Kolose dikatakan jangan percaya tahyul-tahyul nenek moyang. Tahyul-tahyul, banyak orang-orang tua yang jago tahayul. Tapi keimanan kita kepada Yesus Kristus adalah keimanan yang disertai bukti dan bisa kita rasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus saat kita percaya dan saat kita berdoa. Itu yang luar biasa. Begitu Bang Juma. Kalau Anda, sebenarnya saya tidak tertarik dengan gaya berkhotbah, tapi kalau memang Anda menggunakan gaya itu juga, saya juga bisa Bang Juma. Nah, jadi itu luar biasanya Bang Juma, iman kepada Yesus Kristus. Makanya kami Yesus berkata setiap lutut akan berlutut di kaki Yesus. Kelak dia akan datang menjadi hakim yang adil, jadi Tuhan dan Raja. Dan siapapun di rumah ini akan melihat itu nanti. Anda boleh nggak percaya, silahkan Anda nggak percaya. Tapi yang jelas Yesus adalah yang diutus oleh Bapa, yang adalah dari dirinya sendiri keluar. Dia bukan dari badan yang lain, dari oknum lain. Yesus adalah Sang Firman yang berasal dari dirinya. Roh Kudus juga ada di perjanjian lama. Para nabi kenal dengan Roh Kudus. Walau bangsa Israel, walau Yahudi tidak terima dengan Roh Kudus itu adalah Allah yang berbeda atau Allah gitu. Tidak, mereka tidak sampai tafsir ke sana. Tapi tentang Roh Kudus ada dicatat dalam perjanjian lama. Tapi tentang Yesus juga ada dicatat dalam perjanjian lama, Kisah Para Nabi, bahwasanya Yesus Kristus pernah menampakkan diri lewat teofani yang dulu dikenal dengan Elohim. Begitu Bang Juma. Oke, terima kasih. Saya kira mungkin Saya boleh menambah topik yang sedikit lain lagi. atau di kesempatan kita bertemu lagi. Saya menambah Kisah Para Rasul 19 ya, ayat 15 tentang Paulus ini ya. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Ya.
Sudah? Ya, lanjut. Oke. Lanjut Guru Anda. Apakah Anda ingin lanjut atau gimana? Kalau Anda masih mau lanjut, saya tanggapi yang tadi. Saudara Nathan, mana tahu Anda mau istirahat. Karena saya mau istirahat aja, silakan yang lain aja. Oke. Saya pikir Baik. udah hampir mendapat titik temunya. Terima kasih, Kalau Bang. tidak sempurna juga ya kan. Ya. Milik kita masing-masing. Ya. Oke, jadi sembari saudara istirahat, silakan saudara saya turun. Mana tahu Anda tidak kuat mendengarkan penjelasan saya ini. Anda tadi bernarasi dengan 3 kata, beriman dan berakal. Wow, keren. Beriman dan berakal. Tadi di awal kita bercerita nih tentang perintah Tuhan di Amsal 6. Jangan ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Tangan yang membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Anda berakal? Kalau Anda berakal berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci. Kalau hal yang dibenci oleh Tuhan tidak mungkin menjadi solusi keselamatan. Itu yang pertama. Kemudian Anda mengatakan bahwa Paulus itu bermujizat. Sangat disayangkan. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24 sampai nomor 25, sebab pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang sangat dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Ini kata Yesus meneguhkan kemudian pernyataannya kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan kepada Roma, apalagi Kristen Indonesia. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini Yesus ini lagi-lagi menguatkan mereka. Wahai murid-muridku Bani Israel, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, akan muncul nabi-nabi palsu yang akan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Anda sudah bangga dengan mukjizatnya Paulus. Terpenuhi. Yang tadi saya katakan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, terpenuhi semuanya. Lagi-lagi Anda membawa tentang mukjizat-mukjizat Paulus, semuanya terpenuhi. Jadi tidak ada yang tidak terpenuhi kemudian. Sedangkan yang melakukan mukjizat saja kata Yesus, endingnya ada di Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, mar, kurios akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kalau saya tanya kepada saudara, bahaya ini. Atas kehendak siapa Anda mempertuhankan Yesus? Bahaya. Bahaya. Atas kehendak siapa Anda kemudian ibadah hari Minggu? Bahaya. Atas kehendak siapa Anda merayakan Natal 25 Desember? Bahaya. Atas kehendak siapa Anda mengatakan 3 pribadi Tuhan dalam satu hakikat? Bahaya. Atas kehendak siapa Anda mengatakan hukum Taurat itu adalah sengat maut, sampah, tidak berlaku lagi? Bahaya. Semua yang Anda lakukan itu bukan kehendak Bapa, bukan kehendak Tuhan. Pada hari terakhir nanti orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ini siapa ini? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Kristen. Maka apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ya yes. Pembunuhan kepada dia, pembunuhan kepada Yudas dianggap sebagai jurus keselamatan. Nah inilah yang Al-Quran katakan, Bung. Saya harus membawa Al-Quran karena ini adalah sesi terakhir. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir ini adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Surah Fatir juga mengatakan, inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwah innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh, jangan sebagai teman, jangan sebagai penolong yang kemudian menolong diri Anda supaya Tuhan Anda disalibkan. Jangan, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka bersama-sama menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini kalau Kristen agama benar, penyaliban adalah benar, maka setan tidak masuk mengambil andil di dalam penyaliban. Faktanya, dengan Yesus disalibkan, hal yang dibenci oleh Tuhan dilakukan. Siapa yang tepuk tangan? Iblis.
Tuhan mengatakan jangan saksi dusta. Mahkamah agama, kemudian ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Yahudi melakukan kesaksian dusta agar Yesus bisa dibunuh. Di mana tertulis? Matius 26 nomor 59. Tergenapi. Al-Quran mengatakan inna syaitan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. 1 menit terakhir. Kalau orang Kristen ini adalah orang yang jujur, apa yang Kristen harus ucapkan kepada iblis yang merasuki Yudas? Apa yang Kristen harus ucapkan kepada iblis yang mengkhianat, yang merasuki Yudas? Apa yang Kristen harus ucapkan? Apa yang harus Kristen ucapkan kepada mahkamah-mahkamah agama yang melakukan kesaksian palsu agar supaya Yesus itu disalibkan? Apa yang Kristen ucapkan kepada iblis yang merasuki Kayafas, sehingga Kayafas kemudian bernubuat bahwa Yesus harus dipersembahkan seorang diri demi menyelamatkan bangsa Bani Israel? Apa yang Kristen harus ucapkan kepada iblis yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12 orang ini, tapi satu di antaramu adalah iblis. Apa yang harus Kristen ucapkan kepada Yudas yang kerasukan iblis, yang bahkan Yesus sebut sebagai iblis itu sendiri? Yang bisa menjawabnya adalah saudara Kristen saya. Kalau nggak bisa Ya, dipilih, di-kick aja. ya. Dari tadi saya menyimak diskusi, ya diskusi yang menarik lah. Cuman ini memang sudah larut malam ya. Saya mungkin hanya menyampaikan beberapa hal saja mengenai Rasul Paulus ya. Ya, Rasul Paulus itu memang dianggap, kalau saya tangkap ya dari Bang Zuma dan teman-teman yang lain, ya Rasul Paulus itu dianggap pengajar sesat. Dia mengabarkan Injil, menyeberangi lautan dan sebagainya, itu menjadikan orang-orang itu menjadi Kristen. Padahal sebenarnya Rasul Paulus itu bukan mendirikan agama, tetapi dia memberitakan Injil itu. Dan dasarnya apa Rasul Paulus itu memberitakan Injil? Karena memang disuruh ya menjadi pemberita Injil oleh Yesus langsung. Ya, kalau teman-teman baca itu di dalam ya Kisah Rasul 9 ayat 15. Ya, itu di sana Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa Rasul Paulus dipilih untuk menjadi pemberita Injil itu kepada bangsa-bangsa lain. Jadi tidak benar kalau berita Injil itu hanya diberikan kepada orang Yahudi, ya bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Rasul 9 ayat 15 itu mencatat hal tersebut. Jadi siapa yang diutus oleh Yesus kepada bangsa-bangsa lain itu Rasul Paulus. Ya, seperti itu. Dan ini juga diteguhkan di dalam Kisah Rasul 15 ayat 25. Inilah pertemuan atau sidang para rasul, murid-murid Yesus, di Kisah Rasul 15 ayat 25, bahwa Petrus ya yang ditunjuk sebenarnya mendirikan jemaat, kemudian mengutus Rasul Paulus dan juga Barnabas. Rasul Paulus ketika memberitakan Injil itu tidak pernah
tidak pernah sendiri. Dia keseringan itu bersama-sama dengan teman-teman yang lain, termasuk Barnabas, kemudian juga Lukas sendiri, dan juga Timotius itu adalah anak didiknya sendiri. Jadi ketika memberitakan Injil itu banyak rekan-rekan yang lain. Ya, jadi sebenarnya itulah Rasul Paulus bagaimana dia terpanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Ya. Udah Bang? Sudah. Bang Yoma ditanggapi dulu dong. Ya, jadi gini Bung, ketika Anda berbicara mengenai Paulus, ada beberapa item yang kemudian saudara Nathan tadi itu nggak bisa menyelesaikan. Harusnya saudara menyelesaikan itu. Tapi nggak apa-apa, ya saya memaklumi bahwa memang orang Kristen itu musuh terberatnya itu sebenarnya bukan umat Islam. Musuh terberatnya itu adalah Bibelnya sendiri. Kenapa? Karena karena hampir setiap mereka berargumentasi itu dijawab sendiri oleh Bibel. Contoh misalnya, Anda mengatakan tentang Paulus, sedangkan kalau kita melihat dari aspek pengajaran Paulus ini, itu justru seperti yang saya uraikan tadi, Kejadian 49 nomor 27, seorang penyesat yang kemudian merampas ajaran Yahudi dan membagi-bagikan kepada bangsa lain. Siapa dia? Paulus. Hanya dia. Dan justru saya menerangkan secara terinci di Kisah para Rasul 21 bagaimana kemunafikan dia merasa bertaubat kembali. Dia mempertontonkan pertobatan di tengah-tengah Bani Israel yang telah jelas-jelas menyesatkan orang Israel di tengah-tengah bangsa lain. Coba, itu sudah diuraikan tadi. Saya sudah menguraikan itu. Lalu kemudian ketika Anda membawa, oh tidak, Paulus itu adalah seorang yang sudah ditentukan. Tidak, Bung. Kalau Anda melihat di dalam Mazmur 58, sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya, pendusta-pendusta itu telah sesat. Sejak lahir, sejak dalam kandungan. Jadi Tuhan sudah menetapkan penyesat itu memang sudah dalam kandungan dia berasal, sudah sesat. Dia sudah dirancang untuk menjadi seorang penyesat. Mari kita ukur kaidah ini. Mari kita ukur ini. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, dia dipilih dari sejak rahim ibunya. Sejak dalam rahim ibunya dia dipilih. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Harusnya dia mendampingi kemudian penginjilan Yesus. Karena Yesus adalah nabi, Yesus adalah utusan Tuhan. Dia juga mengaku sebagai utusan Tuhan yang dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Maka sejatinya kalau itu betul, maka tolong di mute dulu yang noise. Kalau itu betul, maka sejatinya kemudian dia harus mendampingi penginjilan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Harusnya dia melakoni seperti apa yang dilakoni Harun. Ketika kemudian Nabi Musa datang sebagai juru selamat kepada Bani Israel, dia didampingi oleh seorang yang dipilih dari sejak rahim, yaitu Harun. Dia diangkat menjadi nabi bagi Nabi Musa alaihissalam. Tapi mana Paulus, mana? Ketika kemudian Yesus dari sejak lahir sampai usia 33, dia diobok-obok oleh Romawi, diobok-obok ahli Taurat, diobok-obok orang Farisi, diobok-obok mahkamah agama. Paulus kemana? Kemana sang rasul ini yang dipilih dari sejak lahir, kemana? Padahal dikuatkan dalam Kisah para Rasul catatan asistennya nomor 13 nomor 1, Saulus, ini belum Paulus loh. Saulus itu sudah disebut nabi. Berarti pengakuannya di Galatia 1:15 sebagai orang yang dipilih itu dibenarkan kemudian oleh asistennya. Dia adalah nabi. Sejak namanya masih Saulus, dia sudah nabi. Tapi kenapa nggak pernah bertemu dengan Yesus? Berarti dia dipilih sebagai nabi palsu. Dia dipilih dari sejak rahimnya sebagai penyesat. Kenapa saya katakan dia sebagai penyesat? Karena dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, dia adalah
orang munafik, dia yang menyeberangi lautan, dia menjelajahi daratan, dia yang mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi orang neraka. Kenapa menjadi orang neraka? Karena Paulus mengajarkan kemudian menghapuskan hukum Taurat, lalu kemudian melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Maka dia 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Ini jelas, Bung. Ini jelas, tidak bisa Anda bantah. Nah, sekarang permasalahannya adalah, tolong dengarkan 1 menit terakhir. Kalau Kristen ini bukan Bani Israel, ingat, yang disebut Bani Israel itu adalah Bani Yakub. Di luar Bani Israel, di luar Bani Yakub, itu bukan Bani Israel, itu bukan domba, dan itu tidak dianggap bangsa. Coba kita lihat apa dan bagaimana kemudian Yesus itu ditangkap dan disalibkan. Kayafas menerangkan begini, hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, bukan untuk Anda. Saya ulang, Yesus mati untuk bangsa Israel. Jadi kalaupun Yesus itu mati karena menggenapi daripada nubuat, maka nubuat yang dibuat oleh Kayafas adalah Yesus mati untuk Bani Israel saja. Tidak ada jalan untuk saudara. Tapi Paulus dengan kelicikannya dia mencerat, dengan tipu daya dia mencerat. Dia mengatakan Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Itu bullshit. Dia mengatakan kematian Yesus untuk sebagai jalan keselamatan. Bullshit. Kematian Yesus adalah untuk supaya orang-orang Yahudi bisa diselamatkan dari cengkraman Romawi, bukan dari dosa Adam, tapi dari cengkraman Romawi. Itu yang Anda harus pahami dengan baik. Silakan. Ya, saya tidak akan lari dari Kisah Rasul 9 ayat 15, karena itulah ayat pijakan ya, bagaimana keterpilihan dari Rasul Paulus sebagai rasul, sebagai orang yang diutus oleh Yesus sendiri untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan kemudian Kisah Rasul 15 ayat yang ke-25, bagaimana para rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lainnya mengakui Rasul Paulus itu sebagai seorang yang diutus. Dan dari situlah awal bagaimana Rasul Paulus menjelajahi Eropa untuk memberitakan kabar baik itu. Itu semua sama seperti amanat agung yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa menjadi saksi untuk di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, jadi saya tidak akan lari dari apa yang ditulis, yang tercatat dari kisah para rasul itu sendiri. Bagaimana keterpilihan dari Rasul Paulus untuk menjadi pemberita ke bangsa-bangsa lain, seperti itu ya. Demikian. Oke, baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, Kisah para Rasul 9 nomor 15 itu, ini yang mengaku menerima firman ini siapa? Yesus kah? Nabi lagi kah? Bukankah tidak ada lagi nabi setelah Yesus? Kok ada yang menerima firman? Ini siapa ini? Tolong terangkan ke saya. Ini siapa yang menerima firman lagi nih? Konsentrasinya ada dua. Ya, ini siapa ini, Bang? Boleh Anda jawab langsung? Baca, itu kan Ananias. Ananias. Sejak kapan Ananias itu menjadi nabi? Ananias bukan nabi. Lalu kenapa dia menerima firman? Orang yang menerima wahyu itu, wahyu. kalau di dalam kekristenan menerima petunjuk Tuhan itu tidak hanya orang dengan predikat nabi,
Tetapi orang-orang yang Bilangan 12 nomor 6, jika di dekat tengah-tengahmu, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Ananias ini nabi ternyata. Tepuk tangan dulu. Itu yang pertama Bang ya. Nanti Anda mengatakan ini bukan nabi atau terserah Anda. Yang jelas kalau Anda mengatakan nabi, ada benarnya dia nabi daripada dia bukan nabi. Sama sekali dia bukan nabi. Itu poin pertama. Yang kedua, saya bacakan kemudian terjemahannya. Lihat ini. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kita lihat, apakah betul terjemahan ini sudah sesuai dengan yang seharusnya? Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku. Original teksnya di sana mengatakan bastazo, menanggung. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk menanggung namaku. Menanggung, bukan memberitakan, menanggung. Artinya apa? Dia yang harus bertanggung jawab terhadap namanya Yesus yang dijual kemana-mana. Bisa saya artikan seperti itu. Maka dia yang harus menanggung segala pengajaran yang diajarkan kepada bangsa-bangsa lain. Anda paham maksudnya? Dialah orang Farisi itu. Dialah orang antikristus itu. Dialah yang harus menanggung karena dia yang mengajarkan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Dia yang harus kemudian bertanggung jawab. Itu tafsiran saya terhadap data ini. Jadi kalau Anda mengatakan dia yang memberitakan namanya, yes, original tesnya tidak mengatakan itu. Tapi dia mengatakan bahwa bastazo, orang inilah yang menjadi pilihanku untuk menanggung. Artinya mempertanggungjawabkan, memikul dalam bahasa Yunani aslinya. Dialah yang harus memikul, mempertanggungjawabkan namanya Yesus. Jadi yang mana yang harus saya percaya? Original teksnya, bahasa aslinya, atau bahasa Indonesianya? Itu yang pertama, itu yang kedua. Kemudian Bung, kalau Anda menambatkan iman Anda kepada kisah para rasul, maka kita harus menelaah kisah para rasul ini tulisan siapa? Tulisan Lukas. Lukas dapat informasi dari mana? Ini sudah menumpuk-numpuk ini. Lukas memberitakan, Ananias menerima firman, Ananias memberitakan, Paulus adalah orang yang harus menanggung nama Yesus. Ini yang mana ini berita sudah menumpuk-menumpuk begini, tapi setelah kita tarik benang merahnya ke Yesus, ternyata putus. Tidak nyambung kepada Yesus, Bung. Kalau di Islam, suatu pemberitaan yang tidak nyambung dari sumber itu palsu. Contoh gini, ada orang yang datang kepada roti kehidupan, berkata kepada roti kehidupan, Bang Suma berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Anda percaya orang itu? Kalau itu adalah perkataan saya. Kalau Anda orang yang berakal, maka Anda telusuri. Anda akan tanya, wahai si fulan, kamu mendengarkan perkataan Bang Suma seperti itu dari mana? Dari Ahisugi. Engkau akan datang ke Ahisugi. Ahisugi, engkau mendengarkan perkataan, engkau kaya mengatakan kepada si fulan bahwa Bang Suma berkata tiada kemilau seindah sangsil? Iya, aku yang mengatakan itu kepada si fulan. Dari mana saudara Sugi dengar? Dari Bang Handi. Datanglah Anda ke Bang Handi. Bang Handi, apakah Anda yang mengatakan kepada Ahisugi tiada kemilau seindah sangsil, sehingga Ahisugi mengajarkan si fulan tiada kemilau seindah sangsil? Bang Handi mengatakan, iya, saya yang mengatakan itu. Ditanyalah Bang Handi, dari mana kau tahu bahwa Bang Suma mengatakan itu? Dari saksi-saksi. Siapa saksinya? Banyak. Bukan Bang Handi langsung yang bertemu dengan Bang Suma. Bukan, saya hanya mendengarkan dari saksi-saksi itu. Iya, siapa saksi-saksinya? Gembala-gembala dipandang. Siapa dia? Lupa saya. Pokoknya banyak. Apakah kesaksian daripada si fulan yang diterima dari Ahisugi yang diterima sama Bang Handi, yang Bang Handi hanya mengatakan dari kesaksian-kesaksian, tetapi kesaksiannya siapa nggak ngerti? Apakah Anda percaya bahwa Bang Suma yang mengatakan itu? Kalau Anda berakal, pasti Anda tidak akan percaya. Anda harus mendengarkan bahwa itu betul-betul dari sumber, dari
Bang Suma. Begitulah Lukas. Lukas berkata, Ananias kedatangan malaikat. Lalu Tuhan berfirman kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah pilihanku untuk menanggung namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lah, Lukas dapat dari mana informasinya? Sementara Yesus mengatakan di dalam kesaksian daripada orang yang datang kepada penulis Yohanes, apa yang dikatakan? Segala firman yang engkau berikan kepada aku, Yohanes 17:8, telah aku sampaikan. Telah berarti semuanya sudah disampaikan Yesus. Gak ada lagi firman yang datang setelah dia ke langit. Ini firman adalah firman yang datang setelah Yesus terangkat. Karena Yesus tidak pernah bertemu Ananias. Berarti ini Lukas yang menulis ini asal-asal. Di mana Yesus pernah bertemu Ananias? Sedangkan bertemu dengan Lukas aja kagak, apalagi kepada Ananias. Jadi semuanya serba abu-abu, nggak jelas. Lukas berkata, Yesus berkata kepada Ananias. Di mana? Lukas informasi dari mana ini? Sementara Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lah, Yesus adalah utusan, bukan Paulus. Bukan Paulus yang utusan, Yesus. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Sudah aku sampaikan. Berarti tidak ada lagi penyampaian. Muncul Lukas berkata, Yesus datang kepada Ananias. Ananias kemudian mengajarkan, inilah Paulus orang pilihanku, katanya. Lah, katanya sudah semua disampaikan oleh Yesus. Kok ada lagi firman baru? Kok ada lagi firman baru? Dan firmannya itu datang ke Ananias. Ananias ini nabi rupanya. Siapa yang menceritakan itu? Lukas. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu, waspadalah kepada Mesias palsu. Yesus mengatakan itu kepada Bani Israel, dan Anda menelannya mentah-mentah. Silakan. Oke, ya. Jadi begini, Bang Suma, kita harus fair dalam hal ini ya. Saya tidak tahu bagaimana Bang Suma memandang Alkitab ya. Ya, kalau seandainya Bang Suma menganggap bahwa kisah para rasul itu yang bukan kitab, tapi menurut kami orang Kristen dia adalah kitab suci. Nah, kalau kita berdiskusi ya dengan memilih-milih kitab dari Alkitab, maka itu menjadi hal yang tidak fair. Bagi orang Kristen, mulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu itu adalah kitab suci. Jadi kita bersumber daripada itu. Nah, kalau seandainya Bang Suma nanti ketika bicara kitab Lukas itu karangan Lukas, kemudian kisah para rasul itu adalah tulisan Lukas, itu tidak bisa dijadikan patokan, maka itu menjadi satu diskusi yang tidak seimbang dan tidak fair. Karena di lain sisi ketika berbicara tentang sunat, tentang hal-hal lain, maka Bang Suma dan teman-teman menggunakan kitab Lukas itu, bahwa Yesus disunat, sama seperti orang Muslim seperti itu. Jadi nanti di lain pihak kitab Lukas bukanlah kitab suci. Jadi kalau berdiskusi seperti itu maka akan sulit, itu tidak fair kalau kita berdiskusi dengan cara yang demikian ya, karena itu sudah memilah-milah, sehingga apapun yang kita sampaikan itu akan tidak berguna gitu, karena sudah ada satu patron atau patokan yang tidak seimbang untuk berdiskusi seperti itu.
Nah, mengenai ini tadi Bastaso menanggung namaku, itu juga memiliki arti memberitakan. Menanggung seperti itu karena memang Yesus itu sudah berkata bahwa Rasul Paulus ketika memberitakan Injil ada banyak tantangan. Kita bisa lihat kisahnya, kisah Rasul Paulus itu, bagaimana penderitaannya, bagaimana dia dipukuli, bahkan mengalami kapal karam, semua kesusahan, kesulitan, penderitaan yang begitu hebat. Bahkan dia katakan di teman-temannya, aku ini seperti domba sembelihan, aku ini kadang-kadang sering mengalami keputusasaan ketika memberitakan Injil karena banyak musuh-musuh dari bangsa-bangsa Yahudi sendiri, bahkan dari orang-orang Yunani pun, orang-orang yang menyembah berhala itu juga menjadi ancaman bagi mereka. Kerusuhan di Korintus karena Rasul Paulus mengajarkan supaya orang-orang hanya menyembah kepada Tuhan, bukan kepada patung-patung, karena tidak ada Tuhan di dalam patung-patung tersebut. Sehingga ada orang-orang yang merasa, yang membuat patung-patung berhala itu merasa dirugikan, sehingga mereka membuat satu kerusuhan. Jadi dari perkataannya Paulus yang lain, dia juga mengatakan, Rasul Paulus itu dari orang Farisi, dia memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia katakan semuanya itu aku umpamakan sampah karena pengenalanku terhadap Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus itu sebenarnya secara manusiawi tidak ada keuntungannya bagi dia untuk memberitakan Injil. Dia tidak mendapatkan banyak hal selain daripada hanya penderitaan-penderitaan yang ia alami. Kalau dipikir-pikir, untuk apa dia memberitakan Injil dengan segala penderitaan, segala kesulitan, segala tantangan yang berat yang dihadapi. Bahkan dia dipenjarakan begitu lama. Tetapi semuanya itu dia lakukan karena dia berpegang kepada satu satu pewahyuan ketika dia pergi ke Damaskus, ketika dia secara ilahi berjumpa dengan Yesus, dan melalui peristiwa itulah yang kemudian matanya menjadi rabun, menjadi buta, tetapi kemudian oleh anugerah Tuhan dia didoakan oleh Ananias tadi yang berbicara, yang mendapatkan wahyu Yesus Kristus, kemudian matanya menjadi sembuh, dan kemudian itulah awal bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil itu kepada orang banyak, karena dia mengalami banyak mujizat, dia mengalami pencerahan ketika dia mengenal Yesus Kristus. Oke Bang ya, udah cukup saya rasa ya. Sedikit lagi saya ingin mengomentari silakan. Kisah Para Rasul 9 ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, itu di situ dikatakan orang-orang yang menyertai Paulus itu dia mendengar tapi tidak melihat, ya, mendengar tapi tidak melihat. Nah, kalau saya lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, orang-orang yang menyertai Paulus melihat tapi tidak mendengar. Jadi yang benar yang mana? Ini saya lihat tidak konsisten ini ceritanya nih. Kalau memang benar bahwa dia itu dijumpai Yesus, seharusnya ceritanya ini tidak pelintat-pelintut gitu kan. Tapi di situ kok pelintat-pelintut. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dikatakan tidak mendengar tapi melihat. Sementara di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 melihat tapi tidak mendengar. Nah, ini gimana ini? Kok kontradiksi seperti itu? Itu satu. Yang kedua, kalau memang Paulus ini diutus Yesus, seharusnya antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu sinkron. Tapi faktanya kan tidak.
Yesus itu tetap menegakkan hukum-hukum Taurat, sementara Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat dan segala ketetapannya dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Nah, Yesus mengajarkan hukum Taurat tetap harus ditegakkan. Walaupun sampai kiamat hukum Taurat tidak akan dilenyapkan walaupun satu titik. Ya, Matius 5 ayat 17 sampai ayat 19. Jadi ini udah simpang siur, dari kesaksiannya aja sudah tidak meyakinkan begitu. Monggo Bang Juma ditambahin. Oke, baik, terima kasih akhi. Gini Bung, ketika Anda membawa narasi di Kisah Para Rasul berapa tadi itu ya? Kisah Para Rasul berapa itu? 9. Saya curiga yang berkata kepada Ananias ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat ya, di dalam original teksnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di terjemahan. Kemudian kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 16, iblis yang memproklamirkan bahwa Paulus ini adalah rasul. Coba Anda lihat di situ. Iblis yang mengatakan orang ini adalah hamba abdi Allah yang maha tinggi yang memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus di Kisah Para Rasul 16:17. Iblis yang memproklamirkan. Yesus kapan memproklamirkan kerasulan Paulus? Kapan? Cerita-cerita yang ada di Lukas itu bukan cerita yang berasal daripada Yesus. Kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu rela mati begini dan begono, bukan cuman Paulus, Bung. Semua penulis kitab saudara yang adalah bukan nabi tapi mengatasnamakan Tuhan. Kenapa dia mati secara mengenaskan? Kita lihat di dalam Ulangan 18 nomor 20. Tetapi nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan dengan namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Saya ulang. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan dengan menggunakan namaku, jadi dia mengatakan dari Tuhan, Tuhan berfirman katanya, Elohim berfirman, Yahweh berfirman katanya. Padahal itu cuma karangan-karangan dia, termasuk yang berfirman kepada Ananias, yang berfirman kepada Paulus, yang berfirman ke Lukas dan seterusnya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, untuk ia katakan, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Ini tergenapin. Lukas mati, penulis Yohanes mati, Markus mati, semuanya. Paulus mati, matinya sesuai dengan nubuatan. Itu jelas itu, Bung. Jadi jangan Anda bangga, oh dia mati martir kan. Oh tidak, dia mati karena dia nabi palsu. Di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dia nabi. Saulus itu nabi. Dia dipilih dari sejak rahim. Tapi karena dia nabi palsu, dia tidak pernah bersama dengan Yesus berdakwah menginjilan. Bahkan iblis yang memproklamirkan dia di Kisah Para Rasul 16:17. Inilah manusia Paulus, hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kata siapa? Kata iblis. Iblis yang mengatakan itu. Jadi yang percaya Paulus ini adalah rasul, adalah pengikut itu. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, inna syaitan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Ada setan yang memproklamirkan
tetapi bukan dijadikan musuh, malah dijadikan teman, malah dijadikan sahabat, malah dijadikan sebagai golongan. Karena sesungguhnya setan hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Jadi setan mengatakan, ayo imani Paulus sebagai rasul, ayo imani Yesus sebagai Tuhan. Itu setan tuh. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kana al-kafiru ala rabbihi sahira. Sesungguhnya orang-orang kafir, dan adalah orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Ketika kemudian iblis mengatakan Yesus adalah Tuhan, ketika iblis mengatakan Paulus adalah rasul Tuhan, Yesus adalah Tuhan, maka siapa yang kemudian mengimani itu? Kristen. Siapa yang senang? Ya iblis. Siapa menjadi pengikutnya? Ya. Jadi seperti itu, Bang. Ya, silakan Anda coba telaah lagi, apakah betul membunuh Yesus itu adalah pekerjaan Tuhan, atau membunuh Yesus itu justru akan membuat Tuhan itu marah dan benci. Ada enam perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang membuat hati Tuhan itu kemudian bersedih. Apa itu? Mengorbankan orang yang tidak bersalah dan kemudian melakukan kebohongan-kebohongan. Saya kira begitu dari saya. Kalau memang tidak sinkron dengan materi kita, mungkin saudara boleh istirahat. Silakan. Atau ada yang mau menggantikan saya, sahabat yang lain, silakan. Silakan, kasih Gurunda. Sama-sama. Lanjut, Rodi. Terima kasih. Sekali lagi ya, Bang Suma, saya mendengar ketidakkonsistenan saudara dalam berdiskusi. Ketika saya menyampaikan bahwa Rasul Paulus itu menjadi rasul berdasarkan kehendak dari Yesus sendiri yang disampaikan kepada Ananias, yang bersumber dari kisah para rasul 9 ayat yang ke-15. Kemudian saudara menyampaikan bahwa Rasul Paulus itu adalah kerasulannya yang memproklamirkannya adalah iblis, setan. Dari mana Bang Zuma mendapatkan itu? Dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, makanya ini adalah suatu diskusi yang tidak seimbang, yang tidak fair. Karena ketika yang satu berbicara tentang kebenaran panggilan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 9:15, kemudian Anda menyangkalnya bukan dari kitab-kitab yang lain, tetapi dari kitab Kisah Para Rasul yang saudara anggap adalah karangan dari Lukas, dan itu dijadikan bahan atau dasar bahwa Rasul Paulus kerasulannya diproklamirkan oleh iblis. Coba Anda berpikir sejenak. Saya dari awal tadi sudah menyampaikan bahwa kerasulan dari Rasul Paulus itu berdasarkan dari kehendak Yesus Kristus sendiri, dari Kisah Rasul 9 ayat 15, dan kemudian pengutusan para rasul Yesus di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-25. Tetapi kemudian saudara menyampaikan bahwa kerasulan dari Paulus itu berdasarkan roh tenung yang merasuki seseorang, ya. Kemudian yang memang itu adalah iblis. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak fair. Saudara bisa lanjutkan cerita kemudian bahwa roh tenung itu kemudian diusir oleh Bang Roti, jangan berisik dong gitu kalau berdiskusi itu, tolong dijauhin. Lanjut, silakan. Berisik ya? Iya.
Bang Roti izin ya, boleh nggak? Diusir oleh Rasul Paulus itu membuktikan bahwa Rasul Paulus bukan sahabat dari iblis tetapi musuh. Bagaimana mungkin Anda menyebutkan bahwa Rasul Paulus diproklamirkan kerasulannya dari seorang iblis? Demikian. Mohon maaf karena saya punya anak kecil. Saya ya, selamat malam. Malam. Lanjut. Jadi saya tanggapi ya. Ya. Kenapa kemudian Paulus itu mengusir iblis ini? Karena Paulus tidak mau diketahui bahwa ternyata yang mendukung kerasulannya adalah iblis. Mantap. Paulus tidak mau diketahui kalau dia ngaku rasul kemana-mana itu didukung oleh setan. Makanya Paulus mengusir setan itu. Kau jangan kesini dong, malu-maluin aja kau ini. Beleng-beleng. Kalau yang mengatakan di belakangnya adalah imam-imam kepala mahkamah agama, murid-murid Yesus yang mengatakan dia adalah utusan yang maha tinggi, apa mungkin Paulus mengusirnya? Tidak. Tapi karena iblis yang mengatakan, wah seandainya bisa ditampar, kamu jangan bicara, kau sembunyi aja kau. Ngapain kau angkat bicara juga? Nanti orang tahu bahwa pendukungku adalah kamu. Itu dia. Sama seperti ketika kita pemilihan calon presiden. Kalau pendukung-pendukung kita bersuara adalah semua orang yang melakukan tindakan kriminal semua, pasti yang didukung ini gak mau. Jangan kau diam. Harusnya yang mendukung saya itu orang benar-benar semua. Masa setan juga ikut-ikutan? Janganlah. Makanya Al-Quran mengatakan inna syaitan lakum adu fattakhizu aduwa innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Kok ada musuh yang justru memproklamirkan dia? Kalau bukan temanna, tidak mungkin. Kalau bukan temanna, tidak mungkin didukun. Menaiki punggungna temanna. Kemudian yang kedua, mengapa Bang Suma kemudian menggunakan Bible kalau memang tidak percaya kepada Bible? Ini udah berapa kali saya sampaikan. Untuk membuktikan emas itu palsu, untuk membuktikan duit itu duit palsu, maka yang kita harus gunakan membuktikan kepalsuannya adalah duit itu sendiri, emas itu sendiri. Misalnya Bang Handi memberikan saya cincin emas, tetapi ternyata emas itu dikatakan sama orang itu yang diberikan Bang Handi itu emas palsu loh. Masa sih? Masa cincinnya Bang Ahisugi yang ku ambil lalu ku teliti, begitu ku periksa cincinnya Ahisugi ternyata asli beneran. Saya marah. Kamu bohong. Cincin yang diberikan Bang Handi kepada saya itu adalah cincin yang asli. Apa buktinya? Ini diperiksa. Ini cincinnya siapa yang kamu periksa tadi di laboratorium? Cincinnya Ahisugi. Sakit ente. Sakit. Anda butuh obat. Untuk membuktikan cincin yang Bang Handi berikan itu cincin palsu, maka cincin yang dari Bang Handi inilah yang harus diperiksa di lab. Makanya saya membawa data Anda. Cukup data Anda sendiri yang membuktikan daripada isi yang sesungguhnya. Tidak perlu. Ini saya katakan kepada Anda. Al-Quran menarasikan apa? Fawailul lilladzina yaktumuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Allahu akbar. Liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, hanya ingin dikenal aku adalah rasul.
Cuman itu dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka terhadap buku mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Celaka, nggak ada yang mati bagus, nggak ada yang mati normal, semuanya celaka berdasarkan Ulangan 18 nomor 20. Nabi palsu itu harus mati. Menjualnya dengan harga murah. Apa harga daripada yang dijual itu? Dia menjual ke bangsa lain, namanya dikenal, dia adalah acul. Itu aja, nggak ada yang lain, nggak ada, karena memang sangat murah dijualnya. Masya Allah, subhanallah. Mungkin seperti itu ya saudara-saudara sekalian. Jadi apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada kajian kristologi kita sebagai bagian daripada apologet Islam Indonesia. Laskar API harus memiliki catatan-catatan penting terhadap kajian kita pada malam hari ini untuk kemudian membantah subhat kalau ada misionaris yang datang ke rumah, ke lorong-lorong, ke desa-desa, hantamkan mereka dengan Bible itu sendiri untuk menyatakan bahwa emas itu palsu. Cukup menjadikan emas itu sendiri sebagai bahan penelitian.